Saudara, media Israel menyebut Amerika akan mengakhiri gencatan senjata dengan Iran pada hari Minggu pekan ini. Tak hanya itu, Israel juga sebut siap melanjutkan perang dengan Iran dan menunggu lampu hijau dari Amerika. Ketegangan juga meningkat di Selat Hormuz, saudara, dan kita bahas soal ini bersama dosen hubungan internasional Universitas 11 Maret, Septianto Galan Prakoso. Mas Galan, selamat pagi. Oke, Mas Yan. Dan juga ada pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi Mas Yan, selamat pagi Pak Galang. Pagi, Pak Faisal. Ke Pak Faisal terlebih dahulu. Pak Faisal, kita lihat di informasi sebelumnya bahwa Israel membocorkan begitu terkait dengan gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran yang kemungkinan akan berakhir pada hari Minggu. Namun ini belum terkonfirmasi betul oleh Gedung Putih. Kalau Anda melihat dinamika ini, apa yang sedang dimainkan oleh Amerika Serikat dan juga Israel? Ya, memang bocoran dari Israel itu ada diperkuat oleh laporan dari CNN mengutip sejumlah sumber bahwa Amerika memang sedang mempersiapkan untuk serangan baru terhadap Iran dan itu juga berkoordinasi dengan Israel. Nah, ini sasaran yang akan diserang itu adalah para pemimpin Iran, termasuk yang menurut mereka dianggap menghalangi tercapainya kesepakatan dalam perundingan antara Iran dengan Amerika. Ini yang termasuk dalam daftar menurut CNN, laporan CNN adalah yang sekarang menjadi Komandan Garda Revolusi Islam Iran, yakni Jenderal Ahmad Fahidi. Ahmad Fahidi ini menggantikan Komandan Garda Revolusi yang tewas, Jenderal Muhammad Pakpur. Nah, kalau saya melihat memang artinya perang antara Iran melawan Amerika Serikat dengan Israel ini ya masih jauh dari kata damai atau kesepakatan untuk gencatan senjata dalam jangka panjang. Karena di satu sisi retorika yang disampaikan Trump tidak sesuai dengan kenyataan dan juga berlawanan dengan tindakan yang mereka lakukan ketika Trump minta berunding ingin mencapai gencatan senjata segera dengan Iran. Tapi di sisi lain ternyata dari laporan termasuk bocoran dari Israel ya ternyata Amerika bersama Israel sedang mempersiapkan serangan kembali dan terutama ditargetkan terhadap para pemimpin baik sipil maupun militer Iran. Kalau Anda melihat bahwa bocoran soal gencatan senjata yang akan berakhir di hari Minggu pekan ini adalah dikeluarkan oleh Israel, bukan oleh Amerika Serikat ataupun Gedung Putih secara langsung. Apakah ini Anda melihat Amerika tengah mengatur strategi kejutan serangan terhadap Iran? Ya, memang benar. Ya itu tadi seperti laporan CNN tadi. Jadi Amerika berusaha seolah-olah bahwa mereka memang sedang melakukan gencatan senjata dan ini memang secara sepihak Trump memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu, tapi di sisi lain yaitu seperti bocoran Israel maupun laporan CNN ternyata sedang mempersiapkan serangan tiba-tiba. Ini mirip ketika terjadinya perang di awal. Ketika terjadi perundingan nuklir antara Iran dengan Amerika, ternyata tiba-tiba Amerika dengan Israel sudah mempersiapkan serangan itu yang dilancarkan pada 28 Februari. Nah, itu serangan itu kan dimulai dengan informasi intelijen di lapangan dari Mossad yang dilaporkan kepada Netanyahu bahwa memang akan ada pertemuan antara pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dengan para petinggi keamanannya dan itu dengan 23 ke 28 itu ada 5 hari. Ya ini saya lihat ya pasti mungkin akan ada kejutan yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Israel. Tapi yang pasti kita sudah lihat sejak hari pertama perang, Iran tidak pernah gentar, Iran tidak pernah takut, dan saya kira Iran sudah mempersiapkan perang ini sejak lama ketika mereka dari awal setelah terbentuknya Republik Islam Iran pada 1979 ketika mereka mendeklarasikan anti-Zionis, terus juga ya artinya bermusuhan dengan Amerika maupun Israel sebagai sekutu istimewanya. Itu artinya Iran sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Iran sudah kemungkinan besar sudah memprediksi bahwa suatu saat perang antara Iran dengan Amerika ataupun dengan Israel ataupun keduanya akan terjadi dan ini sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir. Baik, Mas Galan, seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Faisal juga mengutip begitu media internasional lain terkait dengan sasaran dari Amerika Serikat apabila memang gencatan senjata ini berakhir pada akhir pekan ini ataupun hari Minggu ini, di mana adalah sasarannya adalah pemimpin tertinggi Iran. Bukankah kalau memang ini dilakukan kembali, eskalasi akan semakin meningkat dan jauh dari kata negosiasi yang memang ingin dilakukan oleh Amerika sebelumnya? Ya, betul sekali. Dan sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Faisal, memang kita harus mengingat dulu, kita harus lihat dulu dan juga mengingat pola
kebijakan dan juga pola tindakan yang dilakukan oleh Trump dalam hal ini, kita sudah melihat seberapa sering Amerika Serikat kemudian mengingkari janji atau kemudian komitmen gencatan senjata, baik di kasus perang Iran ini maupun dengan juga di kasus konflik yang lain. Dan juga harap kita selalu ini ya garis bawahi pernyataan gencatan senjata perpanjangan gencatan senjata yang terbaru saat ini itu dikeluarkan sepihak oleh Trump gitu ya. Jadi itu hanya Trump yang kemudian mengatakan kita akan memperpanjang gencatan senjata tapi tanpa batas waktu. Jadi kita nggak tahu sampai kapan begitu ya. Jadi terserah kalau misalnya tiba-tiba ada pihak tertentu yang kemudian menyerang karena diklaim karena mengklaim pihak lain kemudian tidak mempunyai kompati dan lain sebagainya. Sehingga akan sangat mungkin kalau Amerika menggunakan momentum ini untuk bersiap-siap kemudian coba gitu ya surprise attack untuk menyerang pemimpin Iran. Tapi betul kalau kemudian disasar itu pemimpin tertinggi, meskipun kelihatannya sangat repetitif, saya kira ini kemudian juga digunakan sebagai pressure movement, pressure task begitu ya kepada Iran. Dalam hal ini menunjukkan kalau Amerika dan Israel memang masih dalam track mereka untuk kemudian menekan Iran. Namun demikian, saya kira juga miskalkulasi bisa sangat terjadi di pihak Trump. Karena sampai saat ini yang kita lihat adalah bahwa Iran juga nggak back down gitu loh. Kalau kemudian cost dari perang sudah semakin tinggi, pressure dari dunia internasional sudah tinggi, kemudian juga sudah diwarnai dengan berbagai macam insiden di Selat Hormuz tentunya pastinya. Nah, hal inilah yang kemudian seharusnya menjadi fokus kita bersama, apakah memang kemudian Donald Trump akan doubling down begitu, akan double down untuk kemudian tetap dalam tracknya menyerang Iran lagi dan menunjukkan keperkasaan Amerika lagi seperti tujuan dia sebelumnya, meskipun dihadapkan pada fakta bahwa sebagian besar kemungkinan yang terjadi terhadap Amerika hanya kerugian ke depan. Karena lagi-lagi ketika gencatan senjata itu sudah diungkapkan, hanya ada 3 alternatif. Yang pertama, gagal terus kembali perang lagi begitu, yang tentunya kita juga sebenarnya segera ingin damai gitu ya. Tapi kalau Amerika masih memiliki objektif tertentu ya kita harus melihat situasi ini, yang kemudian gencatan senjata itu berujung pada perundingan damai, yang mana sudah terjadi sering di berbagai macam konflik lain, di rezim Amerika Serikat sebelumnya, yang juga mungkin kebetulan juga dipimpin Partai Republik, seperti di Perang Vietnam ketika Nixon, maka diakhiri dengan lengsernya Nixon, begitu juga. Kemudian di Perang Teluk ketika tahun 91, gencatan senjata setelah pembebasan Kuwait dari Irak. Terus kemudian juga di Perang Korea, meskipun ini tidak berhasil sampai sekarang masih gencatan senjata aja, belum ada perundingan damai dari zaman Eisenhower tahun 53. Intinya gencatan senjata yang kemudian diprakarsai atau kemudian dikomitmen menjadi komitmen Amerika itu belum tentu juga akan leading ke resolusi konflik yang betul-betul clear seperti itu. Makanya ketika Trump keluar-keluar seperti ini, ya kita tetap harus wait and see, menunggu dan waspada. Kalau misalnya memang akhirnya itu digunakan untuk momentum Amerika untuk menyerang lagi, menyerang pemimpin Iran lagi bahkan dalam hal ini, ya sudah it's a given nature, sudah menjadi satu pattern dari strategi Amerika Serikat sendiri, karena sudah pernah terjadi di masa lalu di mana gencatan senjata tidak serta-merta berujung resolusi yang tuntas seperti itu. Oke, Pak Faisal, kalau kita melihat bahwa statement-statement yang ada saat ini seperti misalkan perpanjangan gencatan senjata dan berakhirnya gencatan senjata di akhir pekan itu selalu berada di pihak Amerika Serikat dan juga Israel. Apakah Anda melihat bahwa strategi ini adalah untuk menekan Iran secara psikologis? Apakah Iran akan tertekan secara psikologis atau sebetulnya Iran siap-siap saja apabila ada serangan? Ya, kalau kita lihat memang ketangguhan Iran sudah terlihat sejak 1979. Walaupun mereka diembargo secara ekonomi terutama dan juga militer, itu rakyat Iran tidak pernah melakukan protes, bukan tidak pernah melakukan protes, artinya tidak pernah ada protes yang besar untuk menumbangkan rezim. Memang terjadi protes pada 2019 soal masalah ekonomi, kemudian juga 2022 masalah kasus Mahsa Amini yang meninggal di kantor polisi, terus juga terakhir Januari. Tapi walaupun ada tekanan ekonomi, ternyata inilah yang kelihatan akhirnya kekuatan rakyat Iran. Rakyat Iran itu ada persatuan, terus kemudian ada kohesivitas antara rakyat dan juga antara rakyat dengan rezim. Jadi inilah yang saya lihat yang membuat Iran bisa bertahan. Dan kalaupun Amerika kembali memulai perang, ya Amerika seperti tadi kata Pak Galang, ya Amerika akan lebih banyak lagi mengalami kerugian. Karena kerugian sekarang itu udah sangat sangat dirasakan oleh Amerika. Itu menurut
situs Iran warcosttracker.com itu tiap hari Amerika hanya untuk operasional perang melawan Iran itu menghabiskan lebih dari $1 miliar per hari. Ini belum masuk amunisi, ini belum kerugian dari pangkalan militer yang sudah rusak akibat serangan peluru kendali hipersonik Iran maupun pesawat nilawak Shahid. Itu kan yang paling mahal adalah radar maupun sistem pertahanan udara. Dan juga menurut laporan Center for Strategic and International Studies, itu Amerika dalam perang ini udah mau hampir 2 bulan sudah menghabiskan 40% dari peluru kendali presisinya. Terus juga sudah menghabiskan 50% peluru kendali pencegat sistem pertahanan udara THAAD. Kemudian 40% peluru kendali pencegat Patriot, dan sekitar 40% dari Tomahawk. Jadi memang kerugian yang akan dialami Amerika kalau memang terus berperang dengan Iran ya akan semakin besar. Ini belum kerugian bagaimana untuk perbaikan pangkalan udara. Terus juga yang paling menjadi aib adalah ya pamor Amerika. Nah, ternyata negara yang dikhawatirkan atau selama ini dibayangkan sebagai negara adik kuasa terkuat di dunia, ternyata melawan Iran yang sudah mereka coba lemahkan, mereka tidak mampu. Mas Galan, apakah Anda sepakat bahwa Iran bisa bertahan hingga saat ini karena memang kekuatan dan juga kekompakan dari warganya? Karena memang ada informasi juga yang juga kembali dihembuskan oleh Amerika Serikat bahwa ada perpecahan di internal Iran. Apakah juga ada upaya dari Amerika Serikat sebetulnya untuk memecah belah internal Iran? Ya, dalam hal ini saya sangat sepakat dengan pernyataan kalau kemudian Iran ini sudah membuktikan ketangguhannya dalam melawan Amerika ya. Seperti tadi juga sudah berulang kali disampaikan Pak Faisal, mereka sudah siap-siap dari tahun 79 begitu ya. Bahkan kalau boleh mundur Pak, kita mundur ke tahun 51-53 lah. Dari zaman Muhammad Mossadegh disingkirkan terus diganti Reza Pahlavi, rakyat Iran itu sudah punya sentimen terhadap Amerika Serikat sejak CIA melakukannya dulu. Sehingga kita tahu ketika mereka disatukan oleh satu musuh yang sama, common denominatornya atau musuhnya itu Amerika Serikat, ya jelas kemudian mau ada perpecahan internal, mau ada perbedaan faksi, bahkan dalam IRGC, bahkan dalam pemerintahan sendiri, bahkan orang melihat ada orang-orang di Iran itu sebagian moderat. Abbas Araghchi itu masih bisa mau ngomong dengan internasional, dia moderat. Ada yang lebih fundamentalis, ada yang lebih radikal. Mau ada perpecahan seperti itu pun, ketika sudah berhadapan dengan martyrdom, dengan paham martir, dengan paham bahwa kita tuh bisa kemudian pengorbanan tertinggi yang bisa dilakukan seorang orang Iran adalah berkorban demi bangsa dan negara. Ketika dihadapkan dengan martir dan mereka punya semangat itu, semuanya tetap akan berada di bawah semangat spirit martyrdom nasionalisme itu. Jadi ketika kemudian ada ancaman bersama dalam Amerika Serikat, saya kira kalau mau dipecah belah atau mau kemudian di view ada perpecahan faksi, ada perbedaan golongan, perbedaan suara, itu pada akhirnya akan tetap bersatu padu untuk melawan Amerika. Seperti buktinya ketika tadi juga sempat disinggung Pak Faisal, 2019 ada krisis protes soal ekonomi dan sebagainya. Sekarang justru malah karena Amerika menyerang, jadi ya apa bahasan terkait krisis, terkait bagaimana ada internal internal issues di dalam pemerintahan Iran sendiri pun jadi hilang kan, karena kemudian malah disatukan dengan satu common denominator tadi, bagaimana melawan rezim Amerika Serikat dan Zionis Israel yang menyerang Iran sendiri. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa ketahanan nasional Iran dalam hal ini ya, kalau kita melihat itu tidak hanya sekedar ketangguhannya, tidak hanya sekedar dibuktikan secara fisik saja. Yang Amerika Serikat, Trump mengklaim sudah 80%, 80%, we already reduced dan sebagainya kemampuan militer Iran. Ya nggak terbukti juga, kapalnya masih jalan, ranjaunya masih nyebar. Jadi ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan, bahwa klaim-klaim Amerika Serikat ternyata tidak sepenuhnya terbukti dalam konteks ketahanan militer Iran. Pun halnya juga dengan ketahanan tadi, ketahanan mindset, ketahanan moral, ketahanan non-fisik yang dimiliki Iran sendiri. Dalam non-traditional security, kita melihat bahwa hal ini menjadi satu hal yang sangat komplementer satu sama lain. Ketika kemudian satu negara bisa eksis dan bisa endure gitu ya, bisa bertahan dari tekanan dan serangan negara lain, karena memang ada keterpaduan dari dua hal ini. Dan memang ya kita benar-benar dihadapkan pada narasi yang sesuai perkiraan banyak pihak, banyak akademisi, banyak pengamat yang mengaramalkan juga. Iran tuh mau disuruh perang 3 bulan, 6 bulan, setahun, nah mereka sudah siap. Karena memang betul-betul preparation dan juga kepaduan satu negara dalam hal ini sudah jelas seperti itu.
Mhm, mhm. Pak Faisal, tadi juga kita sempat membahas selain juga kekuatan dari warga Iran, ada juga kekuatan persenjataan Iran begitu. Ketika Amerika dan Israel menghembuskan berita terkait dengan akan mengakhiri gencatan senjata, Iran menjawabnya dengan memperbarui rudal bahkan memamerkannya. Kalau menurut Anda, apa juga strategi yang tegah dimainkan oleh Iran dengan memperbarui dan juga memamerkan rudal di tengah ataupun di hadapan media? Yang jelas selama perang ini Iran sudah melecehkan Amerika. Kita lihat apapun yang disampaikan oleh Trump dibalas salah satunya ya melalui juru bicara Khatam Al-Anbiya. Ini markas besar yang menggabungkan antara angkatan bersenjata konvensional dengan Garda Revolusi Islam Iran. Jadi apapun klaim Trump ataupun ancaman Trump selalu dibalas oleh seorang letnan kolonel namanya Ibrahim Zulfagari. Jadi ini kelihatan sekali bahwa Amerika sedang dilecehkan. Ancaman seorang presiden dari negara adikuasa, klaim dari presiden dari sebuah negara adidaya di dunia hanya dibalas dan apa sih istilahnya ditanggapi oleh seorang letnan kolonel. Itu adalah sebuah bentuk pelecehan. Dan memang benar Ketua Komite Keamanan dan Urusan Luar Negeri Parlemen Iran sudah bilang bahwa Iran akan menggenjot laju produksi peluru kendali balistik maupun pesawat nirawak Shahid-nya itu, ya, pesawat nirawak Shahid 136. Dan ini memang salah satu yang sudah ditakutkan oleh Amerika. Makanya dari awal ketika perundingan sebelum perang ini, Amerika tidak hanya menambah tuntutan untuk menghentikan program nuklir, tapi juga menambah dengan dua, yakni menghentikan program peluru kendali balistiknya Iran dan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok pejuang nasionalis di Gaza maupun di Libanon. Mhm. Kalau kita melihat hal ini, sebetulnya apa sih yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa Amerika dengan penuh semangatnya ingin bernegosiasi dan mendesak Iran untuk mengajukan proposal kesepakatan, tapi di sisi lain Iran justru enggan melakukan negosiasi. Apa titik tengahnya yang perlu dilakukan? Namun kita bahas usai jeda, Bapak-bapak tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Bapak kembali bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saya ke Pak Faisal, kita tinggalkan sejenak terkait dengan Iran dan juga Amerika Serikat. Ini ada informasi juga terkait dengan Libanon yang tampaknya sudah melakukan negosiasi ataupun akan memperpanjang gencatan senjata selama 3 pekan. Saya mendengarkan informasi bahwa Pak Faisal baru saja dari Libanon. Pak Faisal bisa berbagi cerita bersama kami seperti apa sebetulnya kondisi di Libanon ketika Bapak berada di sana? Ya, saya sebenarnya 2 hari lalu saya tiba dari Libanon, tapi memang saya tidak bisa dilarang masuk ke Libanon walaupun saya punya visa jurnalis. Tapi ketika saya sampai di imigrasi Bandar Udara Rafiq Hariri di ibu kota Beirut, itu saya harus menunggu 5,5 jam. Saya sampai jam 12 sebelum akhirnya saya dipulangkan 5:30 sore waktu setempat atau jam 9:30 malam waktu Jakarta. Jadi saya tidak berhasil masuk ke Libanon. Tapi memang berkaca ketika saya ke Libanon pada perang 2024 antara Hizbullah dengan Israel, ketika itu Hizbullah kembali menyerang Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza yang sedang menjadi korban genosida. Jadi setelah serangan 7 Oktober 2023 yang dilakukan pasukan Hamas ke wilayah selatan Israel, sehari kemudian Hizbullah melancarkan serangan sebagai bentuk solidaritas. Jadi waktu itu ketika saya di sana, ketika wilayah selatan Libanon yang berbatasan dengan Israel dibombardir saban hari, itu ribuan dan mungkin ratusan ribu warga Libanon Selatan itu mengungsi ke Beirut. Itu sampai mereka hotel-hotel penuh karena saya ada di sana waktu itu. Mereka beli kasur, bahkan ada yang tidur di pinggir jalan atau di mobil karena saking penuhnya hotel dan penginapan. Nah, memang terjadi perbedaan pendapat, benar tadi seperti disampaikan Mas Yan, Hmm. antara rakyat Libanon ini karena memang Libanon ini kan adalah negara sektarian. Mereka pernah terlibat perang saudara 1975 sampai 1990. Nah, ketika terjadi perdamaian itu melalui perjanjian Taif di Arab Saudi, itu sistem politik dibagi berdasarkan sekte, yaitu presiden orang Nasrani, ketua parlemen orang Syiah, perdana menteri orang Sunni. Nah, memang dalam posisi ini sejak gencatan senjata tahun lalu, November tahun lalu antara Hizbullah dengan Israel, salah satu tuntutan Amerika maupun Israel adalah pemerintah Libanon harus melucuti senjata Hizbullah
Nah, ini yang sulit dilakukan oleh Lebanon karena kekuatan militer pemerintah Lebanon dibandingkan Hizbullah kalah jauh. Dari Hmm, segi hmm. persenjataan, dari segi militansi itu kalah jauh. Nah, kalaupun mereka memaksakan militer Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah, tentu akan terjadi perang saudara lagi seperti tahun 1975 sampai 1990. Itulah yang sulit, tuntutan dari Amerika maupun Israel itu akan sulit, dipenuhi oleh pemerintah Lebanon. Nah, inilah akhirnya kita kelihatan bahwa selama ini konsep perdamaian yang disampaikan atau dicoba digaungkan oleh dunia, itulah adalah konsep perdamaian yang menguntungkan negara-negara besar. Baik, ya termasuk di Lebanon ini, buat Israel maupun Amerika, Hizbullah akan selalu menjadi ancaman bagi sekutunya, yaitu eksistensi maupun keamanan Israel. Tapi buat sebagian rakyat Lebanon, terutama kaum Syiah, karena kan Lebanon ini secara geografis itu dibagi dua, umumnya yang mayoritas. Lebanon Selatan itu adalah basis Syiah, sedangkan Lebanon Utara itu adalah basis Sunni. Nah, ini memang ada perbedaan. Ketika pemerintahan itu yang Perdana Menteri yang dipimpin Perdana Menteri itu adalah orang Sunni, itu ya mereka lebih banyak uh, anti terhadap Hizbullah karena apa yang dilancarkan oleh Hizbullah dengan berperang dengan Israel sedikit banyak tentu merugikan kepentingan rakyat Lebanon secara keseluruhan. Tapi kalau kita lihat ketika terjadi perusakan patung Yesus di desa Dabar, saya kira barangkali komunitas Kristen di Lebanon mulai berpikir ternyata Israel itu tidak peduli apapun akan mereka hancurkan demi kepentingan politik mereka. Jadi mau masjid, mau gereja, apalagi patung Yesus itu adalah salah satu yang istilahnya yang garis merah bagi komunitas Nasrani ternyata juga bisa dihancurkan oleh Israel. Nah, inilah yang akan sulit ketika Iran ingin gencatan senjata di semua front termasuk di Lebanon, tapi ada perpecahan di kalangan rakyat yang mayoritas ya tentu tidak mendukung perundingan sedang terjadi di Amerika Serikat, dan Hizbullah sudah menyatakan menolak itu karena berunding dengan Israel ya tidak akan terjadi kesepakatan yang sejati karena Israel selalu melanggar komitmen selama ini. Oke, Pak Faisal, menurut Anda mengapa Lebanon menyetujui untuk bernegosiasi, untuk melakukan gencatan senjata dengan Israel? Padahal kalau kita melihat sejarah antara Israel dan juga Lebanon, Israel pernah melakukan serangan di tahun-tahun sebelumnya begitu terhadap Lebanon, dan timbul juga korban dari warga sipil di Lebanon. Ya, memang Lebanon ini termasuk negara gagal. Kalau tidak salah 2018, pemerintah mereka sudah menyatakan bangkrut, artinya tidak mampu lagi membayar utang luar negeri. Nah, ketika sebuah negara atau pemerintahan dari sebuah negara tidak mampu lagi, apa istilahnya, dulu ada protes dengan sebutan revolusi sampah karena sampah di Beirut begitu menggunung. Nah, disinilah Amerika atau Barat bisa masuk dengan memberikan bantuan. Inilah yang selalu dilakukan oleh Amerika maupun Israel. Ketika pemerintahan Lebanon itu akan mereka terus dukung, bahkan Amerika, saya tidak tahu apakah sudah terlaksana. Amerika pernah menjanjikan akan membantu agar militer Lebanon menjadi sangat kuat, agar bisa Mhm. mengimbangi Hizbullah. Tapi sampai sekarang kenyataannya Hizbullah yang masih mampu. Tapi kalau kita lihat secara nasionalisme, saya kira kalau tidak ada Hizbullah, maka sudah habis Lebanon dari tahun-tahun kemarin. Karena pernah ada sejarahnya Israel melakukan invasi ke Lebanon pada 1982, itu sampai ke ibu kota Beirut. Mhm, Makanya mhm. terjadi salah satunya pembantaian di kamp pengungsi Sabra dan Palestina Satila ya, Pak? Sabila. Iya, di Beirut. Jadi memang kalau tidak ada Hizbullah, saya kira Lebanon sudah lama jatuh di tangan Israel, dan harusnya ya dunia itu ya mendukung apa yang dilakukan oleh Hizbullah, bahwa mereka bukan sekedar mereka anti Zionis, ingin membela Palestina, ingin memerdekakan Al-Aqsa, tapi mereka adalah sebuah kelompok pejuang nasionalis yang memang membela tanah airnya. Mhm, mhm. Kalau kita melihat hal ini, apa yang bisa disimpulkan antara hubungan antara pemerintah Lebanon dengan Hizbullah? Ya, Hizbullah ini sebenarnya bagian dari pemerintahan, karena kan mereka juga ikut pemilu, mereka juga Mhm. punya wakil di parlemen Lebanon, itu diketuai oleh ketua fraksinya Muhammad Hassan Raad. Saya pernah mewawancarai Muhammad Hassan Raad di kawasan di Dahiyah. Mhm, Dahiyah itu mhm. adalah basis pemukiman Syiah yang mayoritas pendukung Hizbullah. 2007 saya Februari sempat mewawancarai dia. Nah, tadinya memang saya pergi ke sana bulan ini, itu tujuannya sudah memang ada kesepakatan atau sudah punya janji dengan mantan penasehatnya Hasan Nasrallah,
mantan penasihat geopolitiknya Hasan Nasrallah, saya sebenarnya sudah punya janji, makanya saya ingin ke sana dan juga ya ingin meliput seperti 2 tahun lalu, tapi ya kenyataannya tidak. Nah, memang kalau begini, artinya Amerika bersama Israel, kalau mereka memaksa atau mereka memberikan dukungan baik dana maupun persenjataan agar pemerintah Libanon atau militer pemerintah Libanon bisa melucuti senjata Hizbullah, Hmm, maka akan terjadi lagi perang saudara di negara Cedar itu. Nah, baik. itu yang akan kita lihat. Apakah serius Amerika dengan Israel untuk mendukung militer pemerintah Libanon untuk melucuti senjata Hizbullah, maka ya akan terjadi perang saudara di negara itu. Oke, apakah serius Amerika Serikat dan juga Israel mendukung pemerintah Libanon? Mas Galan, apakah menurut Anda demikian? Apakah Amerika Serikat dan juga Israel serius mendukung Libanon? Kalau kita melihat saja dalam waktu gencatan senjata 10 hari begitu, banyak serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Libanon, bukan hanya terhadap Hizbullah, tapi juga tempat-tempat publik, bahkan rumah sakit. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Mas Galan? Ya, kalau dari opini saya ini justru malah menunjukkan pertanyaan tadi apakah ada perpecahan dalam sebuah negara, ya malah berlakunya di Lebanon ini seperti disampaikan Pak Faisal, karena Lebanon negara sektarian, upaya Amerika Serikat dan Israel yang kemudian bahkan bisa membujuk dan mengundang Lebanon untuk ikut serta dalam perundingan damai sudah terlaksana dan akan terlaksana lagi yang kedua dalam level berita besar tadi sudah saya sampaikan di montase berita tadi. Itu secara nyata ini tanpa kemudian menyinggung unsur unsur ini ya, unsur agama atau sara yang ada di Lebanon sana. Tapi memang ini adalah pemanfaatan dari konflik sektarian yang sebenarnya terendam dalam sekam begitu di Lebanon. Sehingga kita bisa melihat Presiden Joseph Aoun yang sekarang menjadi presiden itu kan pastinya dari Kristen Maronit begitu. Kemudian secara konteks Perdana Menteri juga dari Sunni Muslim. Nah, Lebanon ini menghadapi satu masalah yang kemudian rumit ketika kita melihat representasi dari parlemen, representasi dari suara rakyat itu di tangan Syiah di mana Syiah afiliasinya dengan Hizbullah. Nah, ini yang kemudian ingin dicoba untuk dipecah belah oleh Amerika dan Israel, Israel terutama dalam hal ini. Kalau kemudian kita melihat penggiringan ke dalam sebuah forum apa istilahnya perundingan begitu, yang kemudian melibatkan pemerintah Lebanon dan tidak melibatkan Hizbullah, saya sangat sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Faisal tadi. Ini bisa menjadi perang sipil yang lain karena kemudian upaya perlucutan senjata terkait senjata Hizbullah tadi pasti tidak mungkin populer begitu di kalangan rakyat, di kalangan pihak yang kemudian melihat bahwa satu-satunya pembela negara Lebanon yang real, yang kemudian konkret ya cuma Hizbullah tadi. Tapi ketika kemudian ini misalnya pada akhirnya gagal di tengah jalan, berarti kita bisa melihat bahwa memang masih adanya kepaduan suara soal kepentingan nasional Lebanon di sini. Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa memang ada two-headed objectives, ada dua ujung, ada dua arah apa hasil akhir yang bisa kemudian dicapai dari perundingan. Apakah betul kemudian nanti dari pihak Lebanon menyetujui dan malah memilih untuk melawan Hizbullah di internal Hizbullah sendiri dengan atau tanpa bantuan Israel, kita tidak tahu lanjutannya, atau pada akhirnya mereka bisa jadi tiba-tiba kemudian breakdown dan mungkin bisa aja stalemate karena kemudian itu sesuatu yang luar biasa riskan untuk kemudian bisa melucuti senjata dari Hizbullah sendiri dan pastinya juga menunjukkan bahwa belum ada istilah apa ya, belum ada nasionalisme yang hakiki, nasionalisme yang sejati yang terjadi di Lebanon karena orang masih melihat oh pihak ini afiliasinya dengan ini, pihak ini maksudnya dengan itu masih belum bisa terselesaikan seperti itu. Berarti kalau kita lihat dinamikanya saat ini alih-alih Amerika Serikat dan Israel mendukung begitu Libanon terkait juga tadi adanya perdamaian, ini justru mengarah ke perpecahan secara internal yang tadi juga ada informasi dan juga beritanya di bukan hanya Hizbullah dan juga pemerintahan tapi juga warga sendiri juga terpecah. Kita bahas lebih jauh terkait hal ini, Bapak-bapak, seusai jeda tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan kita lanjutkan perbincangan bersama dua narasumber melalui saluran daring. Ada Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, dan juga Septianto Galan Prakoso, dosen Hubungan Internasional UNS. Saya ke Mas Galan terlebih dahulu, kita membahas soal Lebanon sebelumnya. Sebelumnya ada gencatan senjata 10 hari, kemudian ada kembali negosiasi dan juga kesepakatan diperpanjang selama 3 pekan begitu Mas Galan. Kalau kita melihat sikap dari Israel yang selama 10 hari saja
mereka masih melakukan serangan di Lebanon bahkan ke tempat-tempat publik begitu. Apakah potensi-potensi ini masih akan terjadi menurut Anda ke depannya selama gencatan senjata selama 3 pekan? Ya, tentu akan bisa terjadi terus-menerus karena klaimnya Israel adalah mereka ini sedang berhadapan dengan Hizbullah, gitu. Gencatan senjatanya dengan pemerintah Lebanon, tapi kalau mereka merasa mereka langsung mengklaim, "Oh, ancaman keamanan kami hadapi dengan Hizbullah." Terus kemudian mereka masuk ke Lebanon Selatan, mereka kemudian melucuti senjata yang, diklaim sebagai milik Hizbullah. Saya kira ini menjadi, apa ya, satu hal yang dijustifikasi oleh IDF sendiri, oleh Israel Defense Force untuk melakukan hal tersebut. Dan secara tabiat dan juga riwayat yang sudah pernah ada, bahkan dari tahun 82 sampai tahun 2000, itu sudah terjadi berulang kali. Sampai saat ini kita bisa melihat bahwa operasional IDF ini semakin dan semakin merangsek ke wilayah, utara dari Blue Line. Jadi garis yang ditetapkan untuk kemudian menjadi batas mundurnya perbatasan antara, Lebanon dan Israel, setelah konflik tahun 2000. Dan ini kemudian menjadi satu hal yang cukup kita curigai juga kalau kemudian mereka mengklaim, "Oh yuk berunding, damai, gencatan senjata," tapi mereka masih kemudian merangsek pasukannya ke atas. Nah, apa ada motivasi yang lain? Saya kira pastinya memang selain kemudian untuk, melucuti senjata Hizbullah dan pastinya dalam hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata, tapi kalau Israel melihatnya dalam 2 faset seperti tadi, kami gencatan senjatanya dengan pemerintah Lebanon, sementara yang kami hadapi ini ancaman militer dari Hizbullah, ya mereka kan tetap terus melakukan hal seperti ini. Mhm, mhm. Pak Faisal, kalau melihat apa yang dilakukan oleh Israel selama gencatan senjata 10 hari kemarin, melakukan serangan ke Lebanon, bahkan ada ke rumah sakit dan juga ruang-ruang publik lainnya. Apakah Anda menilai apa yang dilakukan Israel ini adalah bentuk dari pelanggaran gencatan senjata? Ya, memang benar ya. Memang rekam jejak Israel tidak pernah bisa dipercaya. Makanya Hizbullah itu menentang perundingan gencatan senjata yang dilakukan oleh pemerintah Libanon dengan Israel di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Buat Hizbullah ya tidak perlu berunding dengan musuh. Artinya di pemerintahan Libanon sendiri, karena Hizbullah bagian dari pemerintahan karena mereka punya kursi di parlemen, ya ternyata Hizbullah tidak pernah mendukung untuk negosiasi dengan Israel. Nah, kalau kita lihat di lapangan, itu selama ini saya pernah 2007 itu sampai di Sungai Litani. Jadi yang berkuasa di selatan itu walaupun setelah perang 2006 selesai antara Hizbullah dengan Israel itu bukan tentara pemerintah Libanon. Mestinya kan tentara pemerintah yang menjaga perbatasan di wilayah selatan antara wilayah Libanon Selatan dengan Israel Utara. Tapi yang saya lihat waktu 2007 itu ya tentara Hizbullah yang ada di sekitar situ. Walaupun saya bisa melihat dari seberang sungai itu patroli tentara Israel. Dan ini juga diakui UNIFIL. Jadi saya pernah berbicara dengan anggota tentara bekas terlibat dalam pasukan UNIFIL, ya dia bilang ya pasukan UNIFIL itu lebih mudah berkoordinasi dengan tentara pemerintah Libanon ketimbang dengan Hizbullah. Ya, jadi Hizbullah ini kan sangat kuat di selatan dan itu Mhm. istilahnya tanda kutip sulit untuk berkoordinasi atau mengatur dengan Hizbullah. Kalau ada apa-apa ya lebih mudah dengan tentara pemerintah. Ya itu tadi. Ya karena Hizbullah ini ada kan milisi Syiah paling berkuasa di Libanon itu ada 2 faksi Syiah, Oke. yaitu Amal, satu lagi Hizbullah. Dan Amal yang selalu menjadi ketua parlemen sesuai dengan konsensus sistem politik yang bagi-bagi sektarian itu sendiri. Jadi Oke. memang sulit untuk percaya kepada Israel. Sulit percaya kepada Israel. Tapi kalau kita bisa menakar kekuatan dari Hizbullah, Pak Faisal, sebetulnya seberapa kuat sih Hizbullah ini sampai sangat percaya diri begitu menghadapi Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dari segi militernya, dari segi teknologinya, seberapa kuat sebetulnya Hizbullah ini? Ya, ketika terjadi perang kembali karena Hizbullah solidaritas terhadap Iran yang merupakan salah satu pendukung Hizbullah dan ikut membantu pendirian Hizbullah, itu ada komentar dari beberapa pejabat militer Israel. Ternyata setelah perang 2 tahun dengan Hizbullah, kan Israel bukan hanya berperang dengan Hamas, Jihad Islam dan milisi lainnya di Gaza, tapi juga berperang dengan Hizbullah. Ternyata Hizbullah masih mampu. Jarak antara gencatan senjata tahun lalu dengan perang ini kan November ke Februari. Kalau Gaza Oktober gencatan senjata, dengan Hizbullah itu Israel November walaupun selalu dilanggar. Itu Februari, Desember, Januari, Februari. Itu hanya jarak sekitar 3 bulan. 3 sampai 4 bulan, ternyata Hizbullah masih mampu meladeni. Bahkan ada laporan dari beberapa versi di Libanon, itu Hizbullah dalam 12 hari mampu menghancurkan atau meledakkan tank Merkava Israel.
Kalau laporan dari Minpress News itu dalam 2 minggu Israel mampu menghancurkan tank Merkava sekitar 34. Artinya antara 34 sampai 100 itu range-nya. Itu hanya dalam 12 hari. Ini menunjukkan bahwa Hizbullah masih mampu meladeni Israel. Ya itu tadi, karena memang ada pasokan. Tapi memang pasokan persenjataan Iran ke Hizbullah itu agak tersendat setelah rezim Assad di Suriah tumbang pada 8 Desember 2024. Makanya kita lihat pernah ada berita ketika ada pesawat dari Iran ingin mendarat di Beirut, itu Israel sudah mengancam karena Israel tahu ini pesawat membawa pasokan persenjataan untuk Hizbullah, makanya Israel mengancam kalau sampai mendarat Israel akan meledakkan pesawat itu di landasan. Jadi memang Hizbullah ini sangat kuat karena selain persenjataan dan ideologi, nah ini ideologi ini sangat penting, ideologi anti Zionis, dan apalagi kita tahu militansi di kalangan Syiah sangat kuat, mereka siap mati demi pemimpin mereka. Oke, mengapa kita berbicara soal menakar kekuatan dari Hizbullah? Selama ini kita melihat Iran dengan media internalnya Iran yang selalu memperlihatkan bagaimana kekuatan militer, kekuatan warganya, dan juga kekuatan teknologinya. Sementara Hizbullah sama sekali sangat minim begitu terkait dengan mereka memperlihatkan teknologi dan kekuatan mereka. Kalau Anda melihat, membandingkan begitu antara kekuatan Iran menghadapi Israel dan juga Amerika Serikat dengan Hizbullah menghadapi Israel, itu seperti apa? Ya, Israel ini kan belum pernah, baru kali ini, baru 2 tahun belakangan berperang dengan sebuah negara, angkatan bersenjata sebuah negara. Selama ini kan Israel berperang melawan sebuah milisi, lawan Hamas. 2 tahun tidak mampu melenyapkan Hamas. Seperti tujuan perang digulirkan oleh Netanyahu, digaungkan oleh Netanyahu, kan ada 3 tujuan perang. Menghabisi Hamas, membebaskan sandera, dan mendemilitarisasi Gaza. Itu tujuan perang 3 itu tidak ada tercapai. Pelepasan semua sandera kan melalui kesepakatan gencatan senjata sementara. Tapi melalui perang, melalui serangan, itu Israel tidak mampu. Nah, kemudian juga berperang dengan Hizbullah bukan baru. 2006 perang panjang musim panas. Kemudian perang 2 tahun ketika Hizbullah juga menyerang Israel sebagai solidaritas. Dan sekarang juga berperang. Artinya udah hampir 2 bulan Hizbullah sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran ikut berperang melawan Israel. Dan itu pun sampai sekarang Hizbullah masih mampu bisa bertahan. Kalau kita lihat, saya sering melihat beberapa tayangan yang dirilis oleh Hizbullah, itu mereka memakai drone FPV. Itu kelihatan sekali bisa menghancurkan tank Merkava Israel, bahkan pakai rudal ATGM, anti-tank guided missile. Itu bisa langsung menyasar atau menjadi sebuah senjata sniper yang menembak langsung ke sekumpulan tentara Israel yang bersembunyi di bangunan di wilayah selatan atau berbatasan dengan wilayah Libanon. Oke, dengan melihat sikap Israel, kita sempat bahas sebelumnya terkait dengan gencatan senjata yang memang kerap sekali masih melakukan serangan kepada Libanon. Sebetulnya apa yang perlu dilakukan oleh PBB dalam hal ini, karena memang pasukan perdamaian juga ada di Libanon, sebelumnya juga ada korban dari pasukan perdamaian termasuk dari Indonesia. Apa porsi dan juga posisi PBB secara strategis begitu sikapnya dalam hal ini? Kita bahas usai jeda bersama rekan saya nanti Renata Panggalo. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Kita lanjutkan perbincangan mengenai gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon. Kita bahas bersama dengan dosen hubungan internasional UNS Septianto Galan Prakoso dan juga Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Tadi juga sudah ditanyakan ke Mas Galan dari rekan saya Yan Rahman mengenai apa yang seharusnya dilakukan PBB. Mungkinkah ada keputusan untuk reposisi mengingat memang situasi di Lebanon Selatan yang menjadi lokasi UNIFIL begitu, ini nampaknya sudah cukup membahayakan untuk prajurit yang ada di sana. Mas Galan, seperti apa? Ya, kalau melihat konteks gencatan senjata yang kemudian diekstend 3 minggu, kemudian juga ditambah dengan kemungkinan total begitu ya, akhirnya perjanjian damai dan kesepakatan untuk melucuti senjata Hizbullah yang masih jadi kontroversi ini, kita nggak tahu nanti kemudian bisa berujung ke perang sipil Lebanon lagi atau tidak. Tapi betul terkait UNIFIL sendiri dan juga campur tangan PBB dalam hal ini, saya kira harus segera kemudian dinyatakan secara tersurat dan jelas begitu. Sampai saat ini kita hanya melihat dialektika dan juga perkembangan dari situasi hanya dari Israel dan pemerintah Lebanon difasilitasi Amerika Serikat.
Sementara itu pembahasan terkait bagaimana kemarin ada insiden yang melibatkan bahkan prajurit kita begitu ya, yang menjadi bagian dari UNIFIL di Lebanon, dan bagaimana repositioning tentara yang ada di situ, yang sudah saya jelas itu zona yang terjaga, yang sudah harusnya didemilitarisasi gitu ya. Tapi kemudian masih ada permasalahan di sini, sehingga akan sangat bijak, akan sangat kemudian menjadi progresif kalau perundingan yang kemudian dibahas besok juga menjadi perhatian dari PBB, dan oleh karenanya mungkin juga menjadi satu pembahasan, bahkan mungkin resolusi terbaru begitu ya terkait situasi ini, meskipun dalam track record di masa lalu pastinya ada resolusi juga tahun 2006 gitu yang akhir perang 2 tahun 2006 yang kemudian dilanggar juga oleh Israel begitu. Ini menjadi satu konteks yang sekiranya perlu jadi perhatian gitu Mbak Renata, karena sampai saat ini kita melihat fokus dari PBB, meskipun berulang kali Antonio Guterres, Sekjen PBB sudah memberikan pernyataan, kemudian memberikan konferensi pers terkait hal ini, tapi dalam konteks spesifik untuk kemudian memberikan tambahan poin-poin perundingan atau kemudian tambahan poin-poin persetujuan yang bisa ditambahkan dalam perundingan Israel Lebanon itu belum terlihat secara nyata, terutama terkait dengan keamanan, terkait dengan status dan keberlanjutan UNIFIL di Lebanon sendiri begitu. Sehingga betul itu harusnya menjadi satu hal yang harus digarisbawahi dan semakin diartikulasikan begitu oleh PBB dalam hal ini. Menurut Mas Galan lebih works lewat negosiasi yang akan dilakukan antara Israel dan Lebanon berarti? PBB sepertinya tidak punya taring saat ini, Mas Galan. Iya, saya mohon maaf ya untuk opini pribadi juga, tapi saya mohon maaf untuk menyatakan saat ini PBB terkesan hanya bersikap reaktif dan juga tidak bisa apa-apa begitu dalam kemudian menanggapi dan juga mengantisipasi hasil dari konflik di Timur Tengah sendiri, baik itu yang Amerika Serikat dengan Iran, baik yang kemudian melebar ke Israel Lebanon seperti itu. Kita mengetahui bahwa PBB memiliki resource, PBB memiliki pasukan PKO, Peacekeeping Operation, PBB memiliki berbagai macam mekanisme untuk merapatkannya dalam majelis, dalam Dewan Keamanan, dalam berbagai macam institusi yang mereka miliki. Tapi dalam hal ini terkait resolusi konflik sendiri, terkait bagaimana kemudian untuk bisa menyadarkan pihak-pihak yang berperang atau belligerent ini untuk bisa kemudian sadar akan potensi perdamaian yang konstruktif seperti itu, PBB yang selama ini kita tahu masih belum bisa maksimalkan potensi tersebut gitu. Alih-alih kemudian membawa ke dalam proyek yang atau progres yang kemudian bagus gitu ya, proyeksi yang terlihat malah semakin tidak jelas. Kalau boleh dibilang, bahkan kalau kembali sedikit ke awal ya ke Amerika Serikat dan Israel begitu. Sekarang Amerika Serikat dengan Iran begitu. Gencatan senjatanya kan jadi fog of war gitu, jadi kabut perang gitu lah. Ini mau sampai kapan, mau gimana keluarkannya secara sepihak oleh Trump, dan bahkan tidak ada komentar soal ini gitu kan. Nah, ini menjadi satu konteks di mana perlunya juga mungkin negara-negara yang menjadi anggota Dewan Keamanan, baik yang tetap maupun tidak tetap begitu ya, itu juga untuk terus-menerus secara intens menyuarakan bagaimana seharusnya perjanjian perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai di Timur Tengah ini dilaksanakan secara cepat, jadi momentumnya nggak hilang begitu, secara cepat, namun juga tetap presisi dan komprehensif. Karena kalau hanya membahas, oke, kita gencatan senjata, jangan tembak-tembakan dulu sampai nanti berunding, itu biasa di mana-mana seperti itu. Tapi apa yang harus dicapai? Tidak ada istilahnya milestone atau checkpoint yang kemudian ditentukan. Nah, meskipun kita nggak bisa memaksakan itu, tapi at least kalau PBB menyatakan, akan terlihat bagaimana kemudian impact dari sebuah lembaga supranasional seharusnya seperti apa gitu. Jadi memang negara-negara Dewan Keamanan PBB ini mesti berperan aktif untuk bagaimana kemudian menekan begitu ya, untuk setidaknya reposisi dulu nih, karena ditakutkan serangan Israel semakin membabi buta begitu di Lebanon. Saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, ini kita lihat kan Amerika Serikat ini yang menjadi inisiator begitu perundingan antara Israel dan juga Lebanon. Namun di tengah gencatan senjata pun Israel masih menyerang begitu. Apakah ini bisa dikatakan kegagalan dari Amerika Serikat juga sebagai mediator untuk kemudian bagaimana membujuk para pihak yang berunding ini untuk menjaga, apalagi 3 minggu ini cukup gak Pak untuk menyelesaikan begitu banyak PR ini, Pak Faisal? Ya, kalau sebelum sampai ke situ ya, kalau kita bicara perdamaian itu kan perdamaian sejati itu ada 2 sisi. Yang pertama adalah memberikan keadilan terhadap korban.
Kalau misalkan dalam perang Iran melawan Amerika dengan Israel, artinya perdamaian itu kuncinya harus memberikan keadilan kepada Iran. Ya, tidak boleh ada agresi, karena kan Iran pertama itu yang menjadi tuntutan Iran itu adalah hak-hak yang ingin dibela oleh Iran. Hentikan agresi, ada jaminan tidak ada agresi, kemudian cabut semua sanksi, kemudian juga memberikan biaya perbaikan perang. Nah, itu yang diminta Iran salah satunya. Terus juga mereka berhak mengembangkan uranium atau program nuklir untuk kepentingan damai, itu kan hak Iran. Nah, di sisi lain perdamaian sejati itu adalah memberikan hukuman terhadap pelaku. Kan selama ini itu yang tidak pernah terjadi. Seperti yang dilakukan Inggris sama Perancis mengumpulkan 40 negara untuk membahas bagaimana cara membuka Selat Hormuz. Tapi kenapa mereka tidak berbicara bagaimana untuk mencabut sanksi terhadap rakyat Iran? Kan itu yang harusnya menjadi hak Iran. Kalau memang mau ada perdamaian sejati, korban mendapat hak-haknya, kemudian pelaku diberikan sanksi. Makanya jangan aneh kalau misalkan kedua hal ini tidak pernah diwujudkan di lapangan secara faktual, maka kita lihat Amerika maupun Israel walaupun berkali-kali melanggar hukum internasional, baik di Iran, terus juga di Lebanon ataupun di Gaza, ya mereka karena tidak pernah mendapatkan sanksi, akhirnya mereka akan terus melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan di berbagai negara. Ya, Amerika di Afghanistan, kemudian juga yang terakhir di Irak, walaupun tidak pernah terbukti rezim Saddam Hussein memproduksi senjata pemusnah massal. Nah, hal ini tercermin dari tidak adilnya struktur PBB. Kita tahu PBB ini memang untuk kepentingan negara besar dibentuk. Makanya kita lihat di Dewan Keamanan ada 5 negara pemegang hak veto. Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dengan Cina. Nah, 5 ini mereka dengan bebas, walaupun mereka melanggar hukum internasional, melancarkan agresi, intervensi terhadap negara lain, mereka tidak akan terkena sanksi karena mereka bisa menggunakan hak veto mereka. Artinya itu untuk kepentingan negara besar. Ataupun 5 negara pemegang hak veto ini seperti Rusia menginvasi Ukraina sejak 24 Februari 2022 tidak pernah kena sanksi karena punya hak veto. Ataupun negara-negara sekutu yang dari 5 pemegang hak veto, Israel terus melanggengkan penjajahan, melakukan kejahatan genosida sejak Oktober 2023 sampai Oktober 2025, tidak akan kena sanksi dari PBB, ya karena ada Amerika di situ yang mendukung, atau Arab Saudi yang melancarkan serangan sejak Maret 2015 terhadap Al-Husyun di Yaman, itu juga tidak akan kena sanksi karena Arab Saudi bagian atau sekutu dari Amerika Serikat. Ya, saya kira memang kalau memang untuk mencapai perdamaian sejati, yang pertama berikan hak-hak dari korban dan juga berikan sanksi terhadap pelaku. Nah, ini bentuknya bisa dengan merestrukturisasi PBB. Salah satunya yang paling penting adalah Dewan Keamanan. Itu pernah diusulkan oleh Sekjen PBB waktu itu, Kofi Annan. Salah satunya ada 2 sebenarnya. Menghapus hak veto. Jadi 15 anggota Dewan Keamanan tiap tahunnya itu ya punya hak yang sama dalam bersuara. Atau hak veto atau berdasarkan voting berdasarkan suara terbanyak. Walaupun Amerika misalkan punya hak veto, ketika 14 negara lainnya anggota Dewan Keamanan, ya termasuk 4 pemegang hak veto dan 10 anggota tidak tetap, mereka setuju terhadap resolusi itu, 1 Amerika tidak setuju, ya tetap yang menang adalah suara terbanyak. Demikian Mbak Renata. Oke, berarti yang kalau bisa saya simpulkan dari penjelasan Pak Faisal, ya kalau ingin mencapai perdamaian tentunya fairness atau keadilan dari masing-masing negara Dewan Keamanan PBB ini harus diberikan hak yang sama begitu, tidak hanya untuk negara-negara besar saja. Tapi kalau kita kembali ke perundingan antara Lebanon Israel yang rencananya akan diinisiasi oleh Amerika Serikat, Pak Faisal, kalau misalnya pun juga negosiasi itu berlangsung begitu, tapi kalau misalnya dari Hizbullah sendiri tidak dilibatkan, seperti apa celah yang mereka bisa sepakat begitu, Pak? Ya itu ya gencatan senjata semu saja atau perdamaian semu. Karena yang berperang ini kan Hizbullah, bukan militer Lebanon, bukan militer pemerintah. Jadi seharusnya yang diajak berunding adalah Hizbullah dengan Israel, bukan militer pemerintah Lebanon. Karena mereka tidak pernah berperang dengan Israel, ya itu tadi. Karena kekuatan militer mereka saja dengan Hizbullah kalah jauh, apalagi dengan Israel. Nah itulah makanya kalau saya melihat ini adalah upaya licik dari Amerika maupun Israel bagaimana untuk menghasut pemerintah Lebanon untuk berani melucuti senjata Hizbullah.
Nah, ini yang perlu kita serius. Apakah memang Amerika maupun Israel serius untuk mendukung pemerintah Libanon melucuti senjata Hizbullah? Kalau mereka memang nantinya mempersenjatai militer pemerintah Libanon dengan persenjataan yang sepadan atau seimbang dengan Hizbullah, bisa saja itu berani dilakukan oleh militer Libanon. Karena selama ini tidak pernah berani dilakukan oleh militer Libanon. Ya, karena pada hakikatnya banyak rakyat Libanon yang sebenarnya bersyukur atas keberadaan Hizbullah. Hizbullah ini kan dibentuk 1982 setelah terjadi invasi Israel ke Libanon. Nah, itu atas dukungan Iran. Mereka mendapat pasokan senjata, teknologi, kemudian juga dana. Tahun lalu saja Hizbullah mendapat dana, itu kalau laporan dari versi Israel 1 miliar dolar hanya tahun lalu saja. Jadi memang Hizbullah ini adalah milisi Syiah paling kuat sejauh ini di Timur Tengah selain Al-Husyun. Dan ya kalau tidak melibatkan Hizbullah, artinya gencatan senjata atau perdamaian antara Libanon dengan Israel adalah perdamaian semu. Karena yang berkuasa di selatan, yang langsung berhadapan dengan Israel di perbatasan, itu adalah Hizbullah, bukan militer pemerintah Libanon. Oke, rasa-rasanya mustahil ya Pak Faisal untuk kemudian mencapai perdamaian jika Hizbullah yang memang notabene yang langsung berkonflik dengan Israel tidak dilibatkan. Menurut Mas Galan, samakah pendapatnya dengan Pak Faisal atau ada opsi lain untuk bagaimana kemudian mengajak Hizbullah ini? Ya, sesuai dengan yang kemudian menjadi hukum jelas dari bagaimana kita seharusnya memulai sebuah konflik dan juga mengakhiri konflik, itu pasti kemudian harus ada pemetaan jelas siapa-siapa yang terlibat dalam konflik begitu. Kalau dalam hal ini belligerent begitu kan, yang dalam perang gitu kan. Nah, betul seperti kata Pak Faisal tadi, yang berperang itu Hizbullah, yang kemudian tembak-tembakan, yang kemudian lembaran mortir, kemudian memakai drone ke arah Israel itu Hizbullah. Dan kemudian tadi sudah di sesi sebelumnya ya dengan Mas Yan tadi, Mbak Renata, kami juga sempat menggarisbawahi ini memang menjadi upaya nyata dari Israel begitu ya, didukung Amerika untuk kemudian bahkan memecah belah masyarakat dan juga memecah belah di publik di Lebanon sendiri begitu. Memang mengarahkan kembali mungkin ke konflik sektarian yang lama. Kenapa? Karena kalau kita lihat bagaimana rakyat itu dari yang golongan Kristen Maronit, yang golongan Sunni, ini kemudian diarahkan untuk memiliki jarak dengan Syiah yang notabene sangat melekat ceritanya dengan Hizbullah begitu. Di mana kemudian seolah-olah yang radikal, yang keras, yang nggak mau berunding damai dan sebagainya itu digambarkan hanya melekat di sisi Hizbullah dan warga Syiah saja. Ini akan sangat berbahaya buat Lebanon yang bisa berakhir kembali ke perang sipil seperti itu. Dan kemudian kalau kita melihat bagaimana track record dari perundingan damai gitu, yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Amerika sendiri, di mana Israel ini tentunya memiliki komitmen yang bisa kita lihat sangat berbeda begitu dengan apa yang kemudian ditujukan Lebanon. Rakyat Lebanon sudah capek, sudah nggak pengen perang, nggak pengen diserang, tapi di satu sisi mereka dihadapkan pada ancaman nyata bahwa ya kalau kita nggak mau ikut perundingan, kita akan diserang Israel terus begitu. Tapi kalau kemudian kita menolak perundingan, kemudian maksimal dalam mempertahankan negara sesuai dengan kemudian sikap yang diambil Hizbullah, akhirnya juga konflik nggak selesai-selesai. Lah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya membutuhkan perhatian lebih dan mungkin akan lebih konstruktif kalau inisiator perdananya selain Amerika. Tapi jelas terlihat sekali mungkin memang ini motivasi yang kemudian dituju oleh Israel dan Amerika untuk melemahkan Hizbullah dan mungkin memberantas begitu upaya mereka untuk mengurangi milisi pro Iran yang ada di Timur Tengah sendiri, dalam hal ini Hizbullah ini. Oke. Kelihatannya timpang sebelah kalau yang memimpin negosiasi itu Amerika Serikat, sementara juga posisi Lebanon ini benar-benar dilematis ya, Mas Galan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, siapa yang kira-kira bisa membawa Hizbullah kemudian di meja perundingan? Mungkinkah itu terjadi? Seberapa besar peluangnya? Nanti bisa dijawab usai jeda. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Kita lanjutkan perbincangan mengenai gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.
Sudah bersama kami dosen hubungan internasional UNS Septianto Galan Prakoso dan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi pertanyaan saya, siapa yang kemudian bisa kira-kira membawa Hizbullah ini untuk berunding begitu dan seberapa besar peluangnya? Mungkin saya ke Pak Faisal dulu. Menurut Anda peluang ini masih terbuka atau seperti apa, Pak? Ya, sangat sulit ya untuk membawa Hizbullah karena ideologinya itu pertama ideologinya nasionalisme. Hizbullah ini dibentuk salah satunya adalah untuk mempertahankan wilayah Lebanon, terutama di wilayah selatan, agar tidak ada perluasan atau invasi dari Israel. Karena Israel pernah tahun 1982 sampai 2000 tadi seperti disebutkan oleh Pak Galan. Kemudian juga Hizbullah ini dibentuk ada ideologi anti-Zionis. Jadi buat Hizbullah, selama ada Israel atau ada Israel, mereka ini kan tidak mau mengaku eksistensi Israel, sama seperti Iran. Selama masih ada Israel, apalagi tengah menjajah Palestina, buat Hizbullah, Israel adalah musuh yang nyata, musuh selamanya, selama masih ada Israel dan sedang menjajah Palestina. Kemudian kedua, itu ada faktor perebutan klaim atas wilayah kawasan pertanian Sheba. Ini kawasan Sheba ini kan punya batasnya itu ada di wilayah Lebanon, kemudian juga ada Suriah, kemudian ada Israel. Nah, buat selama ini Hizbullah tidak pernah berperang atau masalah klaim terhadap wilayah Sheba dengan Suriah, karena kan Suriah di bawah rezim Assad juga pro-Iran atau bagian dari proksi Iran. Tapi dengan Israel, buat Hizbullah, Israel tidak berhak mengklaim kawasan pertanian Sheba. Jadi ada dua faktor ideologi dan juga perebutan klaim terhadap kawasan pertanian Sheba yang berbatasan dengan Israel maupun dengan Suriah. Jadi memang sulit untuk membawa Hizbullah ke perundingan, karena pasti yang akan diminta Hizbullah ya kemungkinan besar yang pertama ya Israel mundur dari kawasan pertanian Sheba. Yang kedua ya Israel harus lenyap mungkin kalau buat Hizbullah. Kalau tidak bisa ya mereka segera mengakhiri atau keluar dari wilayah Palestina. Itulah yang membuat sulit, karena ini adalah kelompok bersenjata yang ideologis, ideologi nasionalisme dan ideologi anti-Zionis tadi. Posisi berunding nampaknya benar-benar sulit, bahkan tidak mungkin ya Pak Faisal. Saya ke Mas Galan, berarti apa yang bisa dilakukan? Apakah ini berarti betul-betul tergantung lagi kembali kepada konflik AS-Iran? Bagaimana kemudian perundingan mereka bisa mencapai perdamaian, lalu kemudian itu bisa berdampak ke situasi yang terjadi di Lebanon? Singkat saja Mas Galan. Siap. Iya, jadi memang semuanya itu interconnected ya. Kalau kita bicara bahkan kalau perlu kita bahas soal kita bahas soal ontran-ontran, kekacauan yang terjadi di Syria tempo hari begitu ya. Ketika rezim Trump yang pertama juga sempat menembakkan Tomahawk ke Syria. Syria kan ini akan sebuah mediator, sebuah penghubung antara Iran dan Hizbullah sendiri, tadi disebutkan Pak Faisal. Itu juga ada kaitannya. Lah betul kalau kita mau kemudian melihat situasi Israel Lebanon, kemudian Hizbullah sendiri juga, itu kan sangat berkaitan erat dengan apa yang terjadi dengan Amerika Serikat dan Iran. Makanya kemudian hal ini terjadi di momentum yang bersamaan. Terkait juga dengan kemungkinan perundingan ini, sebenarnya bukan tidak mungkin ya. Maksudnya saya juga sepakat dengan Pak Faisal, ini sangat sulit karena memang Hizbullah ini terkenal ya pokoknya Israel harus hilang, harus musnah begitu kan, secara tujuan mereka begitu. Tapi pernah terjadi mungkin tahun 2008 kalau saya tidak salah, Hizbullah ini mau berunding terkait penukaran sandera begitu ya. Waktu itu mediatornya unik, mediatornya Jerman justru tahun itu. Jadi ada perundingan progresif juga. Kemudian sempat juga mungkin pihak lain yang mungkin kurang setuju dua belah pihak ya. Pastinya ada Rusia, ada Qatar, itu juga sempat masuk dan juga terlibat dalam berbagai macam perundingan atau berbagai macam talks, pembicaraan terkait dengan status Hizbullah. Tapi yang paling pasti adalah ketika nanti momentum kemudian perundingan antara Israel dan Lebanon ini kemudian mencapai kesepakatan apapun begitu, baik kita akan setuju meluncurkan senjata Hizbullah. Di saat yang sama bisa dipastikan akan ada momentum besar juga yang terjadi dalam titik Amerika Serikat dan Iran. Karena mungkin pastinya ketika Hizbullah tidak mau dilucuti senjatanya, Iran juga akan kemudian membawa itu menjadi sebuah isu dalam hal ini, bahwa kita lihat sekali ada tekanan yang tidak seimbang, sangat berat sebelah, sangat timpang dari pihak Amerika Serikat dan Israel. Yang jelas, kalau sampai saat ini saya kira dari berdua belah pihak, mau itu dari Iran dengan Hizbullah ya sebagai proksinya,
atau dari Amerika Serikat dan Israel sendiri, ini sama-sama belum mencapai adanya proyeksi yang pas ya dalam konteks untuk resolusi konflik. Mereka belum mau bergeser dari initial objectives, mereka belum mencapai culminating point. Kalau istilah Zartman itu belum matang gitu ya, belum matang, belum ada ripeness teori untuk mengarah ke perundingan untuk bisa menjadi perjanjian damai seperti itu. Oke, perundingan masih pelik ya Mas Galan. Tapi kalau kita melihat juga informasinya dari pihak Israel yang mengatakan bahwa gencatan senjata sepihak yang diklaim oleh Amerika Serikat itu akan berakhir di pekan ini begitu. Nah, di tenggat waktu yang sangat tipis sekali, apa yang sekiranya bisa kita antisipasi atau kita harapkan? Apakah lebih ke eskalasi atau justru kemungkinan ada pergerakan lagi dari Amerika Serikat yang kemungkinan akan menambah lagi panjang waktu gencatan senjatanya? Menurut Anda seperti apa, Mas? Kalau kita lihat gini Mbak Renata, maksudnya karena tenggatnya sedikit gitu, dan bahkan juga ada tambahan embel-embel Israel ya, mereka juga bahkan kadang-kadang kaget dengan pernyataan Trump, mereka baru tahu dari via truth sosialnya Trump gitu kan, nggak ada komunikasi diplomatik, jadi sangat sepihak dari Trump sendiri. Tapi yang bisa kita expect adalah ya sayangnya bisa jadi akan ada eskalasi seperti yang kita bahas di awal breaking news ini tadi, akan ada eskalasi dengan target mungkin sistem pertahanan Iran di Selat Hormuz atau yang terkait dengan isu pastinya di Selat Hormuz sendiri, alih-alih juga bisa mengarah ke pemimpin dari pimpinan Iran sendiri seperti pimpinan IRGC yang baru atau kemudian jajaran pemerintahan. Yang jelas kelihatan sekali Amerika juga akan bisa dalam hal ini kembali memasuki sesi serbuan atau sesi konfrontasi yang kedua untuk menunjukkan taji mereka atau hanya untuk untuk kemudian mengancam Iran lebih jauh karena ya Trump terkenal dengan pendekatan dia yang doubling down untuk kemudian ya udah sekalian ini kita kuat, kita bisa, kita ini. Meskipun sebenarnya mereka juga sudah sangat tertekan dan rugi dengan jumlah yang sangat besar dalam hal ini. Tapi ketika melihat Iran yang saya kira juga nggak akan back down dan malah kemarin juga sampai menyita 2 kapal yang tanpa izin lewat, saya kira masih sama-sama keras, masih sama-sama berat untuk kemudian bisa berlanjut. Tapi pastinya harapan kita tentunya untuk bisa segera selesai ya untuk konflik dan perang ini, karena sudah terlalu banyak dan sudah terlalu capek lah kerugian diderita oleh semua pihak yang juga berdampak. Saya kira seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir untuk Pak Faisal. Berarti kalau misalnya memang opsi eskalasi ini seperti yang diambil oleh Donald Trump, apakah yang pecah nanti itu di Selat Hormuz kalau yang Bapak perhatikan sampai dengan sekarang, atau justru di kawasan mungkin yang menyinggung negara-negara Teluk lain, Pak, singkat saja? Ya, saya kira ya, saya yakin kalau misalkan ancaman ini atau gencatan senjata tidak terjadi, ya perang akan berlanjut lagi. Ya, di Lebanon berlanjut, di Iran berlanjut. Ya, pangkalan militer Amerika akan jadi sasaran lagi, Israel jadi sasaran. Ya, saya kira ya Selat Hormuz akan terus ditutup oleh Iran. Ini bahaya buat dunia, walaupun itu bukan kesalahan Iran, tapi kesalahan yang dilakukan oleh agresi Amerika maupun Israel terhadap Iran. Baik, nampaknya kalaupun eskalasi yang harus diwaspadai oleh Iran, ini ada di Selat Hormuz dan juga tentunya untuk negara-negara lain yang sangat bergantung suplai minyak yang melewati Selat Hormuz. Terima kasih banyak pandangannya Bapak-Bapak dari dosen hubungan internasional UNS Septianto Galan Prakoso dan juga pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Sehat selalu. Terima kasih Mbak, terima kasih Pak Septian. Kami tutup Breaking News Kompas TV, saya Renata Panggalo, terima kasih, sampai jumpa.